Ya, Mas Dadang. Ya. Kita bahas soal Purbaya dari awal dia keluar sampai sekarang itu menurut Mas Dadang seperti apa? Pak Purbaya, Ya. yang jelas aku suka. Ya. Ya, karena kita jarang-jarang dapat menteri yang bisa komunikasi seperti ini dan dia strict to the point ya. Teman-teman sudah pada tahu juga, Betul. dia awal muncul itu blunder. Nah, waktu menggantikan Bu Sri Mulyani, dia sama anaknya blunder memberikan pernyataan. Karena kita jarang ya dapat menteri yang seperti ini ya. Betul. Dengan dia bilang sendiri bahwa dirinya itu koboi, Betul. terus pengennya cepet-cepet gitu kan. Ya. Ya memang tipikalnya orang-orang ITB itu kayak begitu kan. Oh, dia lulusan ITB waktu itu? Iya, terus juga kita sudah sangat lama disuguhi sama bahasa-bahasa politis. Jadi ya memang kayak ada angin segar aja. Apalagi perbedaan kebijakannya dari menteri sebelumnya ya, Bu Sri Mulyani itu kan kayak signifikan banget tuh. Jadi kayak kelihatan kerja banget lah. Sering diangkat kan sama media kayak gitu ya. Oke. Cuman memang kalau dari hasil belum tahu kan juga baru menjabat ya. Oh, iya. Itu justru sebenarnya yang perlu jadi perhatian ini Pak Menteri Pertanian, Pak Amran. Kenapa? Nah, karena hasilnya kan udah kelihatan, udah ada nih. Berita terbaru kan kita jadi stop impor. Iya. Di 2025. Iya. Itu dari dulu kita padahal impor terus beras. Sekarang sudah stop impor. Ya sama-sama bagus lah, sama-sama ya, Ya. bukan dari politik. Jadi kayak apa ya? Optimisnya ada nih. Setidaknya untuk aku sendiri. Iya. Ada dua nih sekarang menteri favorit. Ya, ini ada Pak Purbaya sama Pak Amran. Nah, tapi kan kalau Pak Amran tidak sekoboi Pak Purbaya, itu matters nggak sebenarnya cara koboi dan tidak itu Mas sebenarnya? Kalau cara koboi itu enggak sih, enggak harus sih. Kayaknya menurutku enggak harus yang ditunjukkan seperti itu. Yang penting ada hasilnya aja. Apalagi kalau mainnya data ya. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat kan Pak Amran datanya udah ada. Dulu kita impor berapa juta ton gitu kan dari negara tetangga. Sekarang nggak impor sama sekali. Itu kan luar biasa. Untuk pertama kalinya kita nggak impor loh setelah sekian lama loh. Wah ini, tahun ini kita bisa produksi beras 34,77 ton. Itu naik sekitar 4 juta ton dibandingkan tahun lalu. Terus stok berasnya kita per November 2025 ini itu sudah 3,8 juta ton. Itu titik tertinggi loh stok beras ya. Sejak Bulog itu dari tahun 1969. Setidaknya untuk saat ini ada yang kita bisa banggakan. Selain koboi dia juga ngomongnya pakai data juga sebenarnya. Betul. Nah, makanya kan kalau teman-teman suka sama Pak Purbaya, menurutku ini akan suka juga nih sama Pak Mentan karena sama-sama main data. Cuma kalau Pak Purbaya itu sering muncul di media, menurutku lebih sering ya Pak Purbaya ya daripada Pak Amran ya munculnya. Tapi Pak Amran sekarang lagi diberitain juga kalau nggak salah, karena memang ini rekor sih. Lagi ada berita yang cukup bagus. Apalagi sampai negara tetangga itu marah-marah. Kayak Thailand sama Vietnam, ya biasanya kita impor dari Thailand sama Vietnam. Vietnam itu harga berasnya mahal banget. Bahkan apa ya? Tiba-tiba di stop seperti ini, akhirnya supply mereka meningkat, nggak dibeli sama Indonesia. Mereka marah, stoknya melimpah, harga beras dunia turun kan. Kalau nggak salah sekarang dari $650 per ton itu sudah jadi 370-an per ton. Jadi sepengaruh itu untuk sampai ke pasar global. Oke. Aku juga nggak bisa menyalahkan 100% netizen ya. Kenapa? Karena kita itu seringkali dikecewakan. Mentan sebelumnya korupsi. Jadi dengan adanya berita-berita seperti ini itu juga masih banyak yang pesimis. Ya salah sih, menurutku salah juga netizen, tapi nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Salahnya adalah mungkin si netizen sudah terlanjur emosi, akhirnya nggak mau kulik-kulik data. Sebenarnya kan kayak kulik data kayak gini paling butuh waktu berapa sih, 15 menit gitu lah ya. Bisa dilihat-lihat apa sih prestasinya menteri ini gitu kan. Di satu sisi aku mewajarkan netizen marah-marah, di sisi yang lain ya aku minta tolong lah kalau misalkan netizen itu mau marah-marah, dicari dulu. Satu, biar kamu nggak malu. Kedua, kalau kita ada sesuatu yang bagus kita dukung gitu lah. Jadi kita objektif lah gitu. Nah, terus kenapa sampai sekarang kalau misalnya emang stok beras itu sebanyak itu ya, sebagus itu, kenapa sampai sekarang masih belum turun, Mas Dan? Harganya nggak turun. Betul. Gini, Menteri Pertanian ini tugasnya itu menjaga stok, menjaga produksi beras, produksi pangan ya, dan stoknya.
Tapi kalau terkait harga, itu kan yang ngurusin Bappenas sama Mendak nanti, Menteri Perdagangan. Jadi Bappenas, Badan Pangan Nasional, itu kan yang menentukan harga eceran tertinggi. Sesuai sama Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2021. Terus nanti dibantu sama Menteri Perdagangan buat mengelola cadangan beras pemerintah untuk ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Jadi, nah kalau untuk masalah harga juga, kayak gini ya, asalnya aja yang beda untuk saat ini. Awalnya kita dari impor, ya. Terus ini dari lokal. Itu aja sudah bagus. Kalau jangka panjangnya kan kita juga belum tahu ya dampaknya. Tapi setidaknya dari petani kita aja sudah lebih makmur harusnya. Karena yang awalnya nggak diserap nih sama Bulog, akhirnya kan diserap ya. 6.500 per kilo. Semua kualitas diserap. Akhirnya apa? Petani kita lebih sejahtera. Pupuk bisa lebih murah juga kan? Lebih untung. Gitu. Jadi kita harus tahu tugas masing-masing lah. Ya, ada dua nih. Ada dua tipe yang aku suka ya. Pertama, menteri yang memang benar-benar ahli, ya. Dia ngerti dan dia paham cara menyatukannya. Karena dia ahli di bidangnya, dia ngerti mana kurangnya, mana yang harus dimaksimalkan kayak gitu ya. Tapi yang kedua, dia juga nggak harus menteri yang ahli di bidangnya, tapi dia terbuka bahwa yang harus mengerjakan memang harus orang ahli. Jadi dia bisa menyatukan para ahli. Itu juga oke sih menurutku, nggak masalah. Yang paling penting dari keduanya itu soal komunikasi juga. Jadi walaupun orang itu ahli di bidangnya, tapi dia nggak bisa komunikasi yang baik, ya juga blunder. Mungkin saranku untuk semua menteri atau mungkin pejabat publik itu setidaknya mereka belajar public relation ya. Belajar bagaimana cara menyampaikan yang tidak membuat masyarakat marah atau bahkan bisa membuat masyarakat optimis. Itu akan sangat bagus ya. Nah, tapi itu aku, ya terserah kalian sih. Ya gimana kalau menurut kalian?